Barang siapa meremehkan ustadznya, punya rasa meremehkan terhadap ustadznya, Allah akan mengujinya 3 hal. Karena sebenarnya gelar itu tidak bernilai kalau kita tidak mampu dan tidak bisa. Tapi tanpa gelar pun kalian akan tetap bernilai kalau kalian mampu dan bisa. Makanya anak-anakku sekalian, kalian mondok, 1 cintai gurumu, nomor 2 istiqomah sampai lulus, maka hidupmu akan bernilai. Kalau kamu hanya mengejar ijazah, aku ape pindah ben oleh ijazah cepet, maka tujuanmu itu salah, nilaimu rendah. Karena apa? Orang yang tujuannya apa yang masuk ke dalam perutnya, dia bernilai seperti apa yang keluar dari perutnya, maka kamu tak jamin kecewa. Maka cintai gurumu melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'hadana khazinatal abrar mafatihal ulum wa manabi'al asrar bi barakati masyayikhina Al-Mahad Pondok Tangkir Menggontor Sarang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akhyar wa ala alihi wa ashabihi al-mukhtar, amma ba'du. Yang senantiasa kami takzimkan sedaya jajaran staf pengasuh Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abrar, Ustadz Haji Muhammad Nur Khalid, Ustadz Haji Muhammad Bukit Subowo, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abrar Banat, panjenenganipun Ustaz Nur Humamah Faridik, dalas sedaya Dewan Asatidzah, anak-anakku pengurus Pondok Pesantren Salaf, dan semua santri. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Salalimul Fudola halaman 84 beliau matur, man istakhaffa bi ustadzihi ibtalahullahu ta'ala bi thalathati asya. Barang siapa meremehkan gurunya, maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Cintai gurumu sebagaimana engkau mencintai lebih dari dirimu sendiri. Cintai gurumu sebagaimana engkau lebih mencintai daripada dirimu sendiri. Karena barang siapa yang ada rasa lebih dari gurunya, merasa lebih pinter, merasa lebih kaya, merasa lebih terhormat, merasa lebih dari gurunya, maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Iki penyakit Gus, penyakit wong sugih, penyakit Sayyid, penyakit Habib, penyakit wong-wong sing rumangsa mulya. Atau penyakit wong melarat tapi sombong. Soalnya ana wong melarat kere sombong. Melarat tumbakane montor elek nalpote banter ra kaprah. Kuwi jenenge fakir sombong. Ana ning kene fakir sombong ngoten niku. Melarat sombong. Barang siapa meremehkan ustadznya, punya rasa meremehkan terhadap ustadznya, Allah akan mengujinya 3 hal. Yang pertama, nasiya ma hafidha. Allah akan memberi lupa terhadap apa yang dia hafal. Mungkin dia hafal tapi mudah lupa, atau tidak lupa tapi nggak bisa mengamalkan, karena samratul ilmi al-amalu bih. Buahnya ilmu itu yang mengamalkan. Jadi kenapa ya kita itu hafal tapi kadang kok mengamalkannya sulit? Tanyakan di dalam hatimu, bagaimana hubunganmu dengan gurumu? Bagaimana hubunganmu dengan orang yang mengajari ilmu? Apakah engkau punya rasa meremehkan atau tidak? Sekali kamu merasa punya lebih terhadap gurumu, maka Allah akan mengujimu. Lupa apa yang kamu hafal, ilmu yang didapat sulit untuk diamalkan. Yang kedua, wakalla lisanuhu. Sulitnya lisan untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Otaknya pinter, cerdas, dia setiap menjawab pertanyaan bisa, tapi Allah membuat
keluh lisan ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan sesuatu yang manfaat untuk orang lain tidak dipahami oleh orang lain. Maka hati-hati ketika aku nek nerango koncoku kok wonge kok gak paham-paham iku piye. Tanyakan hubunganmu dengan gurumu. Jangan-jangan kita punya hati yang merasa lebih daripada guru kita. Yang ketiga, waftaqara fi akhirih. Allah akan membuat fakir di kehidupan akhirnya. Jadi ono santri sing digawe melarat karo pangeran. Ono santri sing digawe fakir. Fakir itu nggak harus miskin. Mungkin dia banyak harta tapi nggak pernah cukup. Mungkin dia punya keluarga tapi membenci, itu fakir. Mungkin dia punya banyak ilmu tapi nggak bermanfaat, itu fakir. Oh, ternyata itu cara Allah ketika seseorang di dalam hatinya ada punya merasa lebih dari gurunya. Hati-hati, Allah akan menguji 3 hal. 1, Allah akan menguji hafalannya lupa, pelajarannya lupa. Yang kedua, Allah akan menguji dengan keluhnya lisan untuk menyampaikan kebenaran, sulitnya mengucapkan kebenaran atau manfaat untuk orang lain. Yang ketiga adalah di akhirnya kehidupannya dia dalam keadaan fakir. Maka siang hari ini kula ngajak jenengan, cintai gurumu melebihi cinta terhadap dirimu sendiri. Cintai masyayikhmu mencintai cintanya terhadap dirimu sendiri. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, fadzaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasadaf. Guru itu yang mendidik ruh kita, sedangkan ruh itu seperti mutiara. Sedangkan orang tua kita mendidik jasmani kita, sedangkan jasmani itu seperti wadah mutiara. Kedua-duanya saling keterkaitan. Tapi ada satu kemuliaan, kenapa guru harus kita cintai melebihi cinta kita terhadap diri kita? Karena Allah menisbatkan anak itu pada 1 anak biologis, anake sokomani, yaitu bapak ibu kita, anak biologis. Yang kedua anak teologis, anak yang berkeyakinan sama seperti kita, anak yang punya visi besar seperti visi besar kita, anak yang punya tujuan hidup, purpose of life seperti tujuan hidup kita. Siapa? Santri-santri kita. Siapa? Anak-anak didik kita. Makanya sing sampan tiru iku loro, gurumu karo wong tuamu. Gurumu apa sing perlu mbok tiru? Istiqomah, mencintai guru dan istiqomah. Istiqomah itu jangan gampang pingin pindah pondok. Kemarin ada wali santri protes kalih kula, Pak Kiai, kenapa pondok panjenengan tidak menerima anak-anak pindahan? Santri putri berapa puluh anak yang kita tolak karena hasil dari pindahan. Artinya pindahan yang belum selesai. Kalau selesai ya kita terima, tapi yang belum selesai enggak kita terima. Kenapa? Karena di balik ilmu ada asror, ada rahasia yang anak-anak mungkin belum tahu. Apa rahasianya? 1, dimanapun kalian nyantri, siapapun guru kalian, kita bangga dengan khazinatul abror. Oke, kita bangga. Tapi jangan sampai karena bangga dengan khazinatul abror terus pondok sebelumnya ditinggalkan. Karena itu akan menghilangkan keberkahan dari kiai sebelumnya, keberkahan dari ilmu di pondok sebelumnya. Makanya selesaikan. Jangan mudah ingin pulang, jangan mudah ingin pindah, apapun yang terjadi. Karena itu ujian ilmu, ujian terhadap keberkahan ilmu. Kula niki Pak Kiai, kerasan Pak Kiai. Tapi baturku cilik-cilik. Iki ana bocah cuwil lembut kaya ngene. Lah aku wis gedene kaya ngene brewok. Ustadz Burhan, Afif Burhan, itu mondok kesini usianya 18,5 tahun. Wis maduk kuliah. Di sini kita tes, Alfiah nggak lolos. Masuk ke sini Imriti. Mengulang Imriti, bature cah lembut-lembut balai Rahman. Saya kita di Ustadz Abdurrahman kuwi.
Widipin lulus SD cuwilik ngileran. Nek bos sekolah nguntak ngantuk dadi wali. Ditakoki kok ngantuk Kang Rohman, lho kula mboten belajar kalih jenengan guru kula Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, lah neng ndi nek ngaji dalam mimpi. Wah. Mulane diceluk Mbah Wali. Loh, Ustadz Afi Burhan umur 18 tahun setengah. Konconan karo Kang Abdurrahman, konconan karo Mas Idam Khalid. Ya wis kaya ngono ki. Enggak peduli. Alhamdulillah dengan keistiqomahan, insya Allah November atau pertengahan akhir Oktober Ustadz Afif Burhan dapat beasiswa di Mesir. Ustadz Zainal mondok itu sudah lulus aliyah, bahkan wis mokel ke aliyah setahun, tuwek deh mondok. Konconan karo cilik lembut kelas 4 SD, tapi istiqomah, berhasil hafid Quran, baca kitab, alhamdulillah jadi mustahik alfiyah, berhasil. Dan indahnya lagi, besok Kamis yang akan datang kasepuhannya berbeda, akad nikah di masjid ini. Aja keploki tok yo tiru. Sing istiqomah, aja muk ngene gara-gara ngene pengin pindah pangapunten. Hidup itu berpola. Hidup itu rahasia. Makanya prinsip ngeten. Pokoke aku mondok urung boyong, nek durung iso boyong no santri putri. Tapi atas restu Pak Kiai. Pangapunten. Sapa neh Ustadz Lukman yang sekarang di Mesir, kader kita yang mungkin 3 tahun lagi teman-teman yang mutakhorijin ngaji sama beliau nanti di sini. Itu mondok ke sini usianya sudah 19 tahun. Lulus aliyah baru mondok ke sini. Bature koncone lu lembut-lembut, cuwilik-cilik. Tapi dengan keistiqomahannya alhamdulillah berhasil sampai mendapatkan beasiswa. Dan kita nek sampean pinter tenan, kita punya program namanya akselerasi. Urusan kelas di sini tidak diperhitungkan. Kita tidak pernah berkompetisi dengan orang lain. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Kowe nek iso tetep tahun depan Pak Kiai, Pak Ustadz, di SPM kita, Satuan Pendidikan Mu'adalah kita ingin akselerasi setiap tahun, boleh. Kamu hari ini kelasani misalkan ingin masuk kelas alfiyah, monggo, tapi hafalan salah alfiyahmu selesai, pelajaran semua dites di semua astahik mustahik selesai, nggak apa-apa. Di sini nggak ada kompetisi dengan orang lain. Di sini kompetisi kita dengan diri kita sendiri, mampu atau tidak. Karena sebenarnya gelar itu tidak bernilai kalau kita tidak mampu dan tidak bisa. Tapi tanpa gelar pun kalian akan tetap bernilai kalau kalian mampu dan bisa. Di sini tidak punya aturan bentahun harus naik kelas, nggak ada. Sama-sama 1 tahun mondok di sini, ada Al-Miftah yang sudah khatam, ada yang belum, ada yang masih pegon terus. Karena Anda tidak pernah berkompetisi dengan orang lain. Ayo, cintai gurumu, kemudian istiqomahlah. Pak Kiai mondoknya hanya di Tanggir, istiqomah 14 tahun di Tanggir. Baru tahu asrornya ilmu. Ternyata ilmu itu futuh ora wayah jadi santri, tapi ternyata ketika ngajar sampean bisa bayangkan mondok lulus langsung ngajar sampai mustahik jadi wali kelas sampai lulus lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru mencari guru siapapun boleh. Ketika kita sudah selesai dengan guru kita dan mendapat ridho guru kita, baru kita keluar. Ustadz Nur Khalid hanya di Gontor. Setelah itu baru ke Turki, tapi lulus. Ustadz Rozi Khazinatul Abror tok wis ning ini tok, gak kemana-mana, tapi lulus. Istiqomah dalam menjalani ketaatan kita terhadap guru.
Anak-anak yang 2 tahun di sini, 2 tahun mondok lagi, 2 tahun pindah lagi, 3 tahun mondok ke sana, ibaratnya nandur menyok, nandur singkong, nandur lombok, wis mulai tikli api-api, dipindah, ditanam lagi, disirami, butuh adaptasi lagi, dicabut lagi, kira-kira buah atau tidak? Tidak buah. Selesaikan. Istiqomah. Jangan menjadi orang-orang yang nanggung, tapi selesaikan. Itu namanya istiqomah. Kita tidak pernah sedarah anak-anakku. Senengkene sedarah itu sentotok loh. Yang lain tidak ada yang sedarah. Tapi ikatan kita lebih kuat dari sekedar darah. Ikatan apa? Ilmu, sanad, sambungan guru-guru kita. Itu ikatan yang lebih kuat. Yang kedua, yang selanjutnya, ada satu kisah hikmah, yaitu ada seorang kiai menyeleksi di antara ratusan ribuan santrinya, yang terpilih ada 3 santri. 3 santri ini diberi tugas, ini santri yang terbaik. Nak, njih Pak Kiai, aku tugaskan kamu merantau 3 tahun. Aku tugaskan kamu untuk merantau 3 tahun. Setelah 3 tahun ini kamu kembali ke sini. Tapi jawab satu pertanyaanku. Apa Pak Kiai? Apa hakikatnya kekayaan? Jawab itu saja. Tapi kamu harus merantau 3 tahun. Mungkin kalau di sini kita lemparkan kalian untuk khidmah di berbagai daerah. Di sana, di sana, di sana. 3 tahun, setelah 3 tahun jawab pertanyaan Pak Kiai. Apa hakikat arti kekayaan? Akhirnya 3 santri ini keluar, mengembara, mentasarufkan ilmunya, kemudian dia berjuang, berdakwah ke sana kemari. Saatnya 3 tahun kembali, yang pertama ditanya sama Pak Kiai, nak, njih Pak Kiai, apa menurutmu hakikat kekayaan? Menurut saya Pak Kiai, kekayaan itu sumber keburukan. Kenapa? Saya di sepanjang 3 tahun ini bertemu banyak orang ingin kaya akhirnya merampok, orang ingin kaya akhirnya korupsi, orang berkelahi rebutan harta saudara sama saudara karena warisan. Ternyata gara-gara harta ini, banyak gara-gara kekayaan membuat sumber kerusakan. Ada perampok, ada pencuri, ada orang membunuh. Itu karena apa? Mereka semua ingin kaya. Yang sudah kaya mereka berselingkuh, yang sudah kaya mereka mabuk-mabukan, mereka berjudi. Oh, bagus nak, ternyata engkau telah mewarisi salah satu dari kebijaksanaanku. Kemudian kalau kamu sudah tahu kekayaan itu sumber keburukan, apa yang kamu lakukan? Untuk selamat dunia akhirat harus uzlah. Untuk selamat dunia akhirat tinggalkan dunia. Fafirru ilallah, larilah kamu menuju Allah. Tinggalkan hiruk pikuk dunia, didik masyarakat untuk menjauhi dunia, maka dia akan selamat. Bagus, kamu sudah mendapatkan satu mutiara ilmu. Yang kedua, bagaimana dengan kamu nak? Saya kok berbeda Pak Kiai. Berbeda apa? Saya itu kesana ketemu sama menteri, ketemu sama raja, ketemu sama pengusaha kaya-kaya. Mereka soleh-soleh. Mereka itu mendermakan hartanya untuk membantu banyak orang. Terus ternyata harta itu sumber kebaikan. Dengan kekayaan orang bisa membantu orang lain. Dengan kekayaan orang bisa membangun pondok pesantren. Dengan kekayaan orang bisa berbuat apapun kebaikan untuk dirinya. Berarti kekayaan itu sumber kebaikan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sudah tahu itu, Pak Kiai, saya akan mengajarkan masyarakat untuk kaya. Saya ingin umat Islam harus kaya, sehingga umat Islam bermanfaat untuk orang lain. Mereka harus kaya. Ternyata kamu juga menyimpan satu mutiara ilmu. Bagus nak, lanjutkan. Ini yang ketiga Pak Kiai. Saya berkelana 3 tahun. Kadang bertemu dengan orang miskin suka mabuk. Saya juga bertemu dengan orang miskin suka berkelahi.
Kemudian saya bertemu juga dengan orang kaya tapi dermawan. Saya bertemu dengan pejabat soleh, tapi saya juga menemukan para orang kaya yang zalim, yang menindas karyawannya. Ternyata kekayaan di samping sumber keburukan dan sumber kebaikan, kekayaan itu tidak akan pernah bernilai kalau yang mempunyai kekayaan itu tidak bernilai. Maksudnya apa, nak? Kekayaan itu hanya sebuah kendaraan dan alat untuk mencapai tujuan. Kalau yang punya kekayaan itu orang buruk, maka akan menjadi buruk. Kalau yang punya kekayaan itu orang baik, maka akan menjadi baik. Kata Pak Kiai ini. Dan terus setelah kamu dapat mutiara ilmu itu, apa yang kamu lakukan, nak? Saya ingin mengajak orang mengetahui tujuan hidupnya. Kalau orang sudah mengetahui tujuan hidupnya, maka hidupnya akan bernilai. Apa tujuan hidup manusia? Dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang tahu dari mana dia berasal dan akan kemana, maka orang itu pasti menjadi orang baik, terlepas dia itu miskin atau kaya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "Man kana himmatuhu ma yadkhulu batnahu kana qimatuhu ma yakhruju minha." Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang tujuan hidupnya di dunia ini, barang siapa yang himmahnya di dunia ini apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang itu, harga orang itu senilai apa yang keluar dari perutnya. Apa sing metu saka perut? Tai. Nek tujuanmu urip mau golek donya, apa sing mbok emplok, apa sing mbok pangan, apa yang kamu makan. Kalau tujuan hidupnya hanya sekedar apa yang ingin kamu makan, maka hargamu senilai apa yang keluar dari perutmu, rendah, kotor. Makanya anak-anakku sekalian, kalian mondok, satu, cintai gurumu, nomor dua, istiqomah sampai lulus, maka hidupmu akan bernilai. Kalau kamu hanya mengejar ijazah, aku ape pindah ben oleh ijazah cepet, maka tujuanmu itu salah, nilaimu rendah. Karena apa? Orang yang tujuannya apa yang masuk ke dalam perutnya, dia bernilai seperti apa yang keluar dari perutnya, maka kamu tak jamin kecewa. Benahi tujuan hidupmu, purpose of life-mu. Kamu hidup itu untuk apa? Kamu di sini mulai subuh sampai subuh lagi, ilmu terus bertambah, terus nasrul ilmu dikembangkan. Kalian di sini pangapunten, 2 minggu saja telat dari teman, kamu akan tertinggal. Karena di sini fokus kita hanya ngaji. Kita nggak menggelar sesuatu yang sifatnya duniawi, cuma karena kalian potensinya kami banyak, nanti kami akan rapat evaluasi akbar. Insya Allah setelah mulut, kami instruksikan setelah mulut semua nadi, semua klub-klub harus hidup. Karena yang sekarang baru rebana sing urip, yang pencak silat, kemudian lughat belum, kemudian khot belum, qiraah belum, dan ini nanti kami akan rapat evaluasikan setelah liburan. Insya Allah semua nadi-nadi klub-klub ini akan kembali tumbuh dan bangkit. Allahumma amin. Itu kesimpulan dari kasepuan siang hari ini adalah, siapa yang meremehkan gurunya, dia akan diuji oleh Allah 3 hal. 1, nasyama hafidho, dia akan lupa apa yang dia hafalkan. Yang kedua adalah wakalla lisanuhu, lisannya akan keluh untuk mengucapkan manfaat dan kebenaran. Yang ketiga, waftaqara fi akhirih, dia akan diuji kefakiran di akhir hidupnya. Maka cintai gurumu melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Yang kedua, istiqomahlah, jangan mudah ingin pindah. Selesaikan baru pindah, selesaikan khidmah baru pindah. Kalau orang mudah pindah, mudah boyong, maka dia tidak akan dapat manfaat dari gurunya, tidak dapat manfaat dari ilmunya. Karena ilmunya tidak bertambah karena gonta-ganti guru, gurunya tidak memberkahi kehidupannya. Yang ketiga dari kisah ini adalah, ayo
tujuan kita ngaji ini ditoto. Jangan sampai tujuan ngaji itu hanya karena ingin kaya. Jangan sampai tujuan ngaji itu hanya untuk sukses. Tapi tujuan kita ngaji itu untuk ridhonya Allah, dan kita beribadah ta'abbud kepada Gusti Allah. Gusti Allah dewi koko sing noto. Siapa yang tujuan hidupnya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya seberapa dia apa yang keluar dari perutnya. Rendah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.